emang om mau bayarin berapa sih? Gue sih belum mau jual, cuman gue pengen tahu, gue nggak tahu pasaran, gue gituin kan. Ya 15 juta dah. Kalau dia mau bayarin 15 juta, berarti dia bisa jual 20 juta. Hello and welcome back to Carvaganza. And let's talk about cars. Ini podcast edisi ketiga dari Carvaganza. Dan kebetulan nih di edisi ini Dandi ngotot nih ngajakin bawa diecast. Ini episode paling gue tunggu yuk. Kenapa? Karena ini tuh gue banget nih. Ini tuh hobi gue banget nih. Makanya kenapa di sini lo gue suruh bawa nih diecast F1 lo itu gitu. Kita bakal sharing all about diecast pokoknya, dari kita pretelin abis lah pokoknya ya. Siap. Cuman kita kalau berdua doang kan nggak seru yuk. Oke, kita ntar ribut lagi kayak waktu itu. Betul, kayak episode sebelumnya ribut tuh, ya kan, retro klasik. Nah ini gue juga nggak mau nih ada perdebatan. Jadi ada penengahnya yuk. Salah satu orang yang cukup paham di dunia ini gitu. Oh ini sih siapa yang nggak kenal? Setiap event pasti ada gitu. Malah sering buat eventnya gitu bikin kan. Event. Iya. Kalau nggak ada beliau nih nggak akan ada event. Paguyuban tuh mencar-mencar kayaknya. Kalau ada dia nih ngumpul semua kan, ngeriung bareng. Oke, kita sambut ini dia Om Feldani. Welcome Om Feldani. Terima kasih Om. Om Dandi. Terima kasih banget sudah mau datang ke sini. Siap. Dedengkotnya diecast. Oh inilah. Nggak ada yang dedengkot lah. Semua sama ya kan. Betul, kita newbie juga Om. Kita pencinta masa lalu. Dan masa sekarang. Gimana Om, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk tetap bersih-bersihin diecast. Kan punya waktu banyak, jadi sekarang bersihin debu-debu diecast yang dulu-dulu nggak kepegang ya kan. Sekarang kita ada waktu. Ya sama kerjaan-kerjaan lah masih ada juga, sama hobi-hobi lainnya. Hunting, nambah diecast baru. Iya. Facebook diupdate lelang ya gak? Nungguin juga nih paket. Iya, paket. Gue curiga kayaknya udah platinum nih. Toko hijaunya udah platinum pasti. Oke, jadi gini nih Om Fel. Ya. Episode kali ini kita akan membahas tentang all about diecast. Wah, keren. Makanya Om Fel dari di sini kita undang dan kita tahu. Bukan kita doang, semua orang tahu koleksi Om Feldani itu sangat luar biasa ya. Pokoknya ya, kita akan sharing. Sujud syukur kalau lihat koleksi. Waduh, cok bisa ngiler doang. Gitu. Jadi kita akan sharing. Pokoknya nanti kita akan tanya-tanya seputar dunia diecast, asal usulnya, terus koleksi kita seperti apa. Pokoknya ini semoga bermanfaat untuk om-om yang lain kolektor diecast gitu. Kita sharing segala macam ya. Apalagi yang mau terjun ikut. Betul, yang baru kolektor mau main diecast. Gitu, itu tipsnya seperti apa sih gitu. Terus koleksi Om Feldani sama Wahyu dan gua kan beda-beda nih Om. Kita akan sharing juga gitu. Iya. Oke, Menarik. Kita mulai aja kali yuk ya. Mulai Dan. Oke. Ngomongin diecast nggak afdol kalau nggak ngomongin sejarahnya dulu nih Om Fel. Boleh sedikit nggak ceritain sejarah diecast tuh seperti apa sih? Terus terang, saya mencari literatur perihal sejarah diecast dan saya belum menemukan itu. Tapi saya mencoba untuk mengungut dari beberapa literatur yang bukan spesifik mengenai sejarah. Tapi saya berangkat dari pemikiran saya yang mengenai tumbuh kembangnya manusia. Tumbuh kembangnya manusia itu dari kecil itu, dari ya semenjak kita udah bisa pegang barang lah ya, umur setengah tahun mungkin 1 tahun. Nah itu kebanyakan kita menggunakan namanya motorik kasar. Motorik kasar sampai umur mungkin sekitar 7 tahun, 8 tahun, bahkan sampai 10 tahun mungkin ya. Itu selalu yang mendominasi dalam tubuh kita, anak-anak itu motorik kasar. Artinya apa? Motorik kasar itu dia semua yang dia pegang itu harus dalam satu genggaman. Dia belum bisa yang namanya kebuka atau gimana-gimana. Nah, apalagi anak kecil, pegang, lempar. Nah, dengan lahirnya mainan-mainan itu, kayak Toys, Hot Wheels, Tomica, bahkan ada yang merek Dinky namanya dari Inggris ya. Nah, itu saya yakin itu merupakan salah satu alat peraga. Jadi bukan hanya sekedar mainan doang. Itu alat peraga sebetulnya untuk memenuhi hasrat motorik kasar anak. Wujudnya lah ya, genggam, ini ada bentuknya. Karena gitu. Emang anak kecil tuh pasti dia pengen meraih apa aja gitu kan. Nah, salah satu alat peraganya itu adalah toys.
Itu untuk cowok. Untuk cewek ya boneka-bonekaan. Ya, Barbie. Barbie kayak gitu kan. Gitu ya. Berangkat dari situ. Nah, berarti kalau misalnya tumbuh kembang manusia itu motorik kasarnya yang mendominasi, maka perusahaan-perusahaan mainan ini dulunya pasti udah berpikir seperti itu. Betul. Secara penelitian kali ya, mereka udah begitu. Sehingga berangkat dari situ, maka lahirlah Hot Wheels, lahirlah Tomica, dan lahirlah Dinky. Nah, yang saya perhatiin 3 merek ini, terus terang. Kalau Hot Wheels jelas, dia punya pangsa pasar di Amerika awalnya. Dan namanya pertumbuhan manusia di Amerika yang sekarang salah satu terbanyak di dunia, tentu kan produksi manusia di sana banyak. Betul. Sehingga dia melihat itu market, dia melihat itu pasar, bahwa dengan dia tahu bahwa anak kecil itu butuh alat peraga dan produksi manusia juga di situ banyak, maka tidak berlebihan Hot Wheels dengan Mattelnya melahirkan sebuah alat peraga berupa mainan mobil-mobilan di tahun 1968. Dengan mainan-mainan ini, dengan adanya di situ siapa Larry Wood yang pada saat itu dia masih muda dan dia melihat itu, apalagi dia orang dari Ford kan, dia tahu mobil banget gitu kan. Nah itu yang Hot Wheels kalau gue ngelihatnya. Terus Tomica di Jepang itu lebih kepada nasionalisme di mana Tomica itu sendiri juga artinya kurang lebih itu 5 inch itu ya sepanjang itulah ya 164 itulah ya 164. Dan lebih kepada yang tadi saya bilang nasionalisme untuk memperkenalkan produk dalam negeri sedini mungkin. Dengan dia produsen mobil terbesar salah satu di dunia kan. Sehingga Tomica melihat celah, selain itu alat peraga, dia pengen menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak generasi baru terhadap produk lokalnya mereka. Sehingga mereka datang dengan Tomica. Jadi kalau misalnya dilihat Tomica dulu mobilnya Jepang semua. Betul. Nggak ada tuh mobil sekarang aja ada mobil Eropa, mobil Amerika apa semua. Tapi dulu tuh Jepang semua. Karena ngikutin pasarnya udah makin meluas ya. Betul. Nah, kalau yang Dinky, yang Inggris, mereka lahirnya dari alat perang. Kayak tank, jeep, besi. Spesifik perang. Nah, pada saat itu dia lahir tahun 40-an. Mungkin waktu itu lagi perang dunia pertama atau kedua lah, saya nggak tahu. Jadi Inggris ingin juga meningkatkan rasa patriotisme nih kepada anak-anak kecil. Patriotisme dengan menghadirkan mobil-mobil perang, tank, ada mobil jeep, apa semua. Makanya kalau ada sekarang orang yang koleksi Dinky yang asli made in England, wah gila itu treasure hunt banget. Kolonial banget. Kebayang umur tahun 40 sampai sekarang masih ada, udah 80 tahun. Dan besinya nggak fatik, makanya itu keren banget. Gue aja belum pernah ngeliat gitu loh. Waktu itu gue nge-search di YouTube lah biasa kan. Nah jadi kalau untuk yang Dinky sejarahnya ya patriotisme. Jadi kan kebayang kan tuh ya, latar belakangnya sama untuk anak kecil. Tapi ininya beda-beda ya. Konsep-konsepnya beda. Betul. Tapi saya nggak punya literatur yang mengatakan sejarah diecast seperti apa. Tapi saya mencoba untuk merangkum dari apa yang saya pelajari gitu kan. Oh, ini ujung-ujungnya anak kecil emang butuh alat peraga. Udah itu aja. Cuman biasalah bahasa marketingnya mereka kan, bahasa gimmick-gimmick. Bisa-bisaan aja. Bisa-bisaannya mereka aja. Jadi ya itu yang kalau tanpa kita sadari ya anak-anak itu emang suka dengan yang namanya. Nah, baru nanti berkembang setelah di atas 10 tahun, maka mobil itu udah bukan kita bisa bilang lagi toys. Karena dia udah masuk ke motorik halus, yaitu model car. Kayak gini model car, 118. Karena apa? Dia udah punya part-part bagian bisa dibuka, bisa digerakin ya. Dan itu harus menggunakan motorik halus. Anak kecil umur 1 tahun 2 tahun nggak bisa buka ini patah yang ada, ya kan? Makanya di boxnya itu ada 10 plus gitu kan, 13 plus, 3 plus. Karena itu mengharuskan motorik halus kita yang bekerja. That's why kalau udah kayak kita ini, kita pasti lebih suka yang detail, ya kan? Betul. Ada antenanya, ada setirnya bisa belok kiri kanan. Apalagi tuh kalau ada brand namanya Exoto, itu ngeri banget. Itu bener-bener dewa lah itu. CMC aja kalah. CMC saya pikir udah paling top ya. Ini Exoto. Karena apa? CMC beberapa partnya itu dia masih ngambil dari vendor. Kayak baut gitu. Dia masih ngambil dari vendor. Berarti apa? Belum scalable. Tapi kalau Exoto dari bautnya sampai itu dia bikin sendiri. Jadi semuanya itu skala. Kalau kita bicara 118 ya udah skala 18. Jadi baut itu pun juga baut 118.
bukan baut yang lu beli di toko bangunan gitu. Jadi misalnya bautnya mobil ini dibikin 1.18-nya ya, 1.18 ya, dan bener dia dikecilin banget. bener-bener dikecilin semua, dan semuanya itu mechanical. Kalau Exoto, saya udah pernah lihat, saya pernah ketemu kolektor Exoto gila abis. Dia punya semua Exoto, dan apa ya, sampai katup karburator aja gerak, bos. Jadi pas gasnya dipencet di dalam nih, gasnya itu di depannya main. Jadi ada mechanical-nya yang itu Exoto di situ, makanya, dan dia semuanya limited edition. Harganya pun sampai sini tuh rata-rata di atas 10 jutaan. Rata-rata udah kebayang gitu, dan dia limited edition. Dan catnya juga wah canggih deh si Exoto ini. Jadi ya itu salah satu dewanya diecast lah kalau mau menuju ke sana ya silahkan gitu. Gue sih belum mampu ya. Apalagi gue gini aja udah pusing ya. Masih newbie dan apalagi yang Exoto itu. Bisa dibilang kayak misalnya kalau Lego tuh ada Lego teknik, jadi ada komponen Yes, iya. Tapi ini lebih mendekati ke realnya ya. Benar, sampai ke realnya. Lebih detail lagi. Sangat. Dan dia bisa dipecah gitu, bisa dilepas body-bodinya. Bisa diurai juga. Bisa diurai, benar. Kayak mobil beneran. Iya. Dan itu untuk seorang kolektor yang memiliki itu, dia khusus bangunan sendiri untuk semua koleksi diecast-nya yang Exoto itu. Jadi sampai udara ruangan aja diatur supaya kelembapannya diatur, karena kan merintis gitu-gitu ya. Betul. Karena saya pernah juga ngeliat ketemu kolektor, dia nggak tahu cara nyimpen. Benar. Akhirnya pas saya ke rumahnya dia taruh semua pajangan mobil-mobil Ferrari-nya yang deket pintu kaca, yang dimana matahari kalau pagi betul. Akhirnya semua merahnya redup. Terus gue liat, anjrit, auto art redup, ya kan, terus apalagi you name it lah, mini chair redup, Kyoso redup. Gue bilang, om ini nggak salah. Loh, emang salah? Iyalah om, jangan di sini. Oh, langsung dia panggil tukangnya, pindahin. Ya udah telat kali dalam hati gue. Harus masuk tukang cat lagi tuh. Iya. Tapi seenggaknya jadi tahu ya. Iya. Gimana cara nyimpen diecast. Oh iya, itu sangat pengaruh juga, sangat pengaruh. Oke, nah Om Feldani sendiri nih bisa terjun ke dunia diecast tuh ceritanya gimana Om? Di awalnya tuh gimana sih? Oke, saya ketemu lagi ya, boleh dibilang dengan dunia diecast ini tahun 2013. Terus terang masih baru lah hitungannya. Paling dulu waktu kecil memang benar, saya pasti bersentuhan dengan Hot Wheels, dengan Tomica, dengan Matchbox, Majoret, ya kan? gitu-gitu. Majoret, biasalah. Itu makanya saya bilang kan, tumbuh kembang manusia pasti butuh alat peraga itu. Nah jadi dari awal memang saya udah suka diecast, mainan, mau mobilan terus semua. Tapi beranjak remaja, terus habis itu juga kuliah, SMA, and then langsung kerja apa gimana, akhirnya terputus lah. Nggak kepikiran lah ibaratnya, kita kan selalu gini. Nah di 2013, pada saat saya waktu itu ada tugas ke Amerika, saya ketemu sama teman saya, namanya Om Boyke, dikenalin sama teman saya kan. Di situ dia bilang, Den, lu mau ke Amerika? Iya. Den, lu titip dong mainan Hot Wheels. Lu ke mana? Ke Kmart, ke Target. Di situ banyak tuh eksklusifnya banyak tuh. Diecast sana banyak. Apaan tuh Hot Wheels gini-gini kan? Oh iya, gue tahu Hot Wheels kan. Terus ditunjukin. Jadi kayak ada semacam short course gitu sama dia. Iya. Dah, abis kayak gitu, nih Den, lu harus beli ini. Akhirnya saya foto-fotoin semuanya, udah. Emang tujuan ke sana bukan untuk hunting sih, sebenarnya untuk ada kerjaan. Tapi saya ada waktu, memang waktu itu seharian kosong. Nah bayangin, itu teman saya sampai nggak tidur untuk nemenin saya hunting. Ya kan saya hunting pasti jam 10, jam 12, jam 1 gitu kan. Dia tuh akhirnya gue video callan sama dia setiap masuk Kmart gitu kan. Bro ini bukan bro ini bukan bro. Oh bukan, dan yang ini. Oh yang no. Akhirnya kayak orang gila sendiri gue di dalam supermarket gitu kan. Oke, dapat satu, ngambilin. Nah, udah kayak gitu, pas saya balik ke apartemen, saya gelar dong semuanya hasil pesanannya dia. Saya liatin, wih keren juga. Ternyata ada satu urutan diecast yang berseri, yang diambilin. Ya, betul. Ya kan? 1/8 itu, tapi nggak komplit gitu loh. Wah ini kok seru nih kalau dipenuhin nih. Betul. Akhirnya besok secara inisiatif sendiri, saya nyari di tempat-tempat lain untuk nyari yang kosong-kosong itu. Jadi waktu itu ada 30 Cool Classic.
Hot Wheels Cool Classic yang warna biru saya. Betul. Itu belum lengkap tuh. Tapi waktu pas saya ngambil di Kmart apa di Target saya lupa, di Walmart apa di mana, saya ngambil baru semacam kayak 15 kali ya, 15-an setengahnya lah. Jadi saya catat yang belum tuh, ya udah. Akhirnya saya ada waktu lagi, cari lagi. Ketemu. Itu kesenangan tersendiri gitu loh. Betul. Menemukan kayak apa yang kita inginkan, apa yang kita hasrat, ketemu itu, wah gila. Padahal harganya cuma $1, $2 gitu kan, tapi rasanya itu. Jadi ngerasain esensinya itu loh. Sensasi huntingnya. Iya. Jadi perjalanan rasa itu yang sampai sekarang yang nikmatnya itu perjalanan rasanya sih kalau menurut gue gitu loh. Masih ingat nggak waktu itu model apa yang diminta cariin waktu itu di sana? Modelnya Datsun pasti. Enggak, Datsun Cool belum. Classic. Datsun belum 2013, Datsun belum rame. Yang Cool Classic itu bukan ada yang gold ya Om ya? Ada yang gold tapi udah yang terbaru, saya yang biru. Oh. Cool Classic kan ada yang merah, ungu, orange. Nah, saya yang biru tuh awal-awal. Di situ ada mobil yang ngetopnya VW Beetle yang belakangnya kebuka, yang mesinnya kelihatan. Sama kayaknya itu doang deh, yang maksudnya yang hot itemnya gitu ya. Hot itemnya itu. Selebihnya ya nggak tahu. Tapi teman saya waktu itu kayak jeep-jeepan gitu loh, jeep-jeepan yang dia lebih banyak cari gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ pulang, saya ketemu dia, and then ngobrol lagi lebih banyak lagi, ya udah dari situ mengalir aja udah sampai sekarang. Akhirnya Kebawa iya, akhirnya hanyut gitu ya. Ketularan lagi ya. Toto habis saldo ya kan, ngecek Kata orang sebenarnya keracunan. Iya. Itu ya kayak inilah pepatah, lebih baik nyesel beli Om. Iya, itu nyesel gak beli. Nyesel itu gak beli, emang orang-orang hobi emang bener sih yuk. Gue nemu aduh beli gak ya, udah beli deh. Gitu. Pikiran tuh nggak enak ya. Iya, sampai nggak bisa tidur kalau mau tidur. Aduh, tadi gimana ya nggak diambil. Besok balik lagi masih ada, gue sikat. Iya. Yang enak nggak ada. Iya. Ayo lo, diambil orang. Kalau dulu mungkin ya gitu. Kalau sekarang kan ada e-commerce apa, ada yang jual nih segala macam. Makanya sekarang tuh digital juga mempengaruhi esensi hunting kita zaman dulu. Kan? Banget. Gitu. Iya. Terus Om, menyinggung sedikit nih. Iya. Apa kabar majalah Diecast Indonesia? Majalah Diecast Indonesia, ya itu sesuatu yang lahir dari keisengan saya aja sih pada saat itu. Jadi waktu di ID Indonesia Diecast Expo tahun 2015, saya sama waktu itu ada temen Bang Rulin, senior jurnalis juga, pendiri otomotif tuh, tabloid Bang Rulin. Saya ngobrol sama beliau kan, Bang, gue lagi demen main diecast nih gini-gini, terus kita punya event ide, kita bikin tulisan yuk, gue bilang gitu kan, ya 4 lembar aja lah, gue bilang gitu kan, kayak dummy gitu. Oke, boleh, bahannya gampang, salah satunya koleksi gue lah ya kan, sama beberapa teman-teman gitu, udah kita liput deh tuh. Akhirnya kita come up dengan cuman 2 lembar lah. Jadi 1, 2, 3, 4. Iya 4 lembar gitu. Dilipat. 4 halaman ya, cuman kebuka doang sekali. Dan itu kita bagi-bagiin di ID 2015 gratis. Kita bagiin. Kalau nggak salah waktu itu covernya yang Carrera GT. Bukan ya? Itu edisi pertama. Itu edisi pertama. Ini boleh dibilang kayak saya bilang edisi 0. Kayak brosur gitu. Iya, kayak brosur. Iya. Nah, itu banyak orang yang koleksi tuh, yang megang, karena pada saat itu itulah cikal bakalnya majalah Diecast Indonesia. Dan dengan kita bagi-bagiin, responnya positif banget karena belum ada media diecast. Betul. Saat itu gitu kan. Spesifik ke diecast. Yang spesifik banget, dan kita tampilannya bener-bener kayak pengen lifestyle diecast, bukan hanya sekedar news doang gitu loh. Jadi kita liputan khusus semuanya, dan foto juga harus bener gitu kan. Saya pengen foto yang bener waktu itu, makanya saya dibantuin sama Apit juga sempet, sama siapa adalah teman-teman kita. Nah, akhirnya 2016 kita memberanikan diri untuk mewujudkan dalam sebuah majalah. 2016-2017. Umurnya cuma 2 tahun. Terus terang aja. Dan sekarang udah gak terbit lagi, tapi brandnya tetap masih ada. Kita sosial medianya juga masih ada, masih cukup aktif, ya kan. Ya kalau dibilang kabarnya sih
nunggu investor aja. Padahal itu sempat pindah ke digital ya. Sempat. Ya, kita sempat pindah ke edisi digital. Waktu itu Kang Bebe juga bantuin kan. Iya, kita sempat ke situ. Ya, intinya kita cukup antusias bla bla bla, tapi karena itu sebetulnya bukan menu utama kita sih ya. Jadi susah juga gitu loh untuk komit gitu kan. Harusnya tuh kalau kata teman saya yang benar-benar bergerak di bidang media aja cerita, "Den, lu nggak bisa nyambi. Ini lu udah berurusan dengan urusan yang serius nih. Harus fokus. Lu harus punya tim sendiri yang benar-benar mikirin gini-gini." Waktu itu kan ini tim, ya sorry itu saya tim cabutan lah dari kantor gue gitu. Kebenaran semua anak-anak di kantor kita kebenaran demen diecast. Jadi nggak sulit buat mereka semacam kayak punya ide, pengen nulis, apalagi kerjaan mereka juga di PR kan banyak nulis juga kan. Jadi udah bukan hal yang kesulit lah untuk di switching sedikit gitu. Lagi kita kan 3 bulanan majalahnya. Jadi deadline-nya juga santai gitu kan. Tapi tetap bagaimanapun juga harus punya komitmen ya, punya tim, dedikasi tim apa semua. Dan inilah yang pasti finance juga, kapital juga. Kita bantu cari ya Pak. Kita bantu cari ya Pak investor. Padahal itu jadi ini ya. Itu meledak banget loh. Benar. Terus terang aja, majalah saya itu dikasih tahu sama orang Kompas, karena saya nyetaknya di Gramedia dan distribusinya lewat Gramedia terus terang. Dan mereka kaget, dipikir majalah itu is dead. Ternyata dengan hadirnya majalah gua itu sold out edisi pertama. Edisi pertama, edisi kedua, ketiga, keempat itu di atas 50% semua. Wow. Dan sama Om Lili, beliau itu kan juga kolektor juga, diecast, Om Lili Yakob, anaknya Pak Yakob. Dia sampai membuat case study majalah saya, internalnya mereka gitu loh. Untuk dia bilang, gak ada kata majalah itu mati. Dia bilang gitu. Karena buktinya ini, laku di seluruh Indonesia gitu loh. Ya akhirnya ya udah saya nggak tahu lah mereka yang study kan. Nah tapi intinya bahwa majalah-majalah yang sifatnya niche seperti itu ya, hobi apa gimana, kita tuh emang lag. Kita jarang ada majalah hobi yang punya apa, you name it lah, ya kan. Oke, motor, mobil mungkin, tapi saya juga belum melihat kayak mobil yang kayak kalau misalnya di luar negeri kan ada mobil tentang Jeep doang. Oke, JDM. Betul. Modifikasi aja gitu, dan selalu nongol ide-ide baru dari sebuah industri itu sendiri kan yang benar-benar dedicated. Apalagi hobi yang sifatnya seperti kayak gini. Kayak hobi-hobi apalah, sepeda aja belum ada majalah yang benar-benar ngulik majalah itu. Jam tangan aja ada loh. Iya di luar kan semuanya. Ya itu makanya sebetulnya potensinya masih ada. Gue yakin potensinya masih ada dengan era digital seperti sekarang ini. Apalagi ditambah lagi kita sebagai kolektor mainan itu masih menggunakan sense megang, sense megang, sense rasa apa gimana. Kita masih di situlah areanya gitu. Gue yakin manusia belum bisa di switch sampai semuanya harus virtual 100%. Gue yakin enggak. Experience lu nggak akan dapat dari sisi digital. Oke, informatif iya, tapi experience enggak. Karena itu salah satu unsur experience. Karena lu pengen tahu lekukan-lekukan, ya kan? Apalagi makanya dengan gitu ditransfer ke majalah. Dan dia lu buka, lu bisa cium kertasnya, kasarnya gitu kan. Terus macam-macam lah. Jadi gua rasa sampai manusia masih ada kali ya. Gua rasa experience nggak bisa ditinggalkan lah, harus dipertahankan experience itu. Tapi nggak tahu juga. Apalagi untuk kaum penikmat ya. Kaum penikmat. Kita bikin aja lah ya. Yang nanti diobrolin lah di belakang. Gimana solusinya biar ini majalah ada lagi Om. Gitu. Amin. Siap membantu lah pokoknya kita ya. Nah bicara soal majalah kan itu juga jadi media untuk promosi event ya. Betul. Kayak Indonesia Diecast Expo. Iya. Betul. Nah kebetulan tahun lalu kan karena ya kondisinya begitu, terpaksa harus dialihkan ke hybrid digital. Iya. Kedepannya gimana untuk tahun ini? Belum ada kata pasti, terus terang, semua masih menunggu wait and see. Kemarin kita udah ketemu sama salah satu orang dari ICE. Intinya mereka tetap menawarkan kita dan mereka bilang
bukan mereka yang bilang ya, kitanya melihat ya tunggu Gias dulu deh. Iya, betul. Gitu loh. Patokannya ya, Kayaknya semua event tuh nungguin betul. Gias doang Kalau gitu. ini jalan, ya kan? Iya. Kalau ini jalan, oh itu jalan. Bener. Karena event terbesarnya itu. Kan? Iya, Itu. betul. Jadi ya kita udah standby, kita udah siap, kita udah keluarin logo kita yang ke-8. Alhamdulillah kita udah sampai 8 tahun nih. Dan kemarin juga yang ke-7 di hybrid juga to be honest, sambutannya cukup positif walaupun melalui digital. Tapi kita nggak bisa compare apple to apple ya. Tapi dari sisi antusiasmenya oke. Dan menariknya lagi karena kita melalui kerjasama waktu itu dengan salah satu marketplace. Jadi kita juga ngedapetin yang namanya newcomer gitu loh. Dengan adanya newcomer, nah itu perlu sekali di sebuah komunitas. Karena apa? Sorry itu kita kan menua, bos. Betul. Ya kan? Kita lama-lama kan juga pasti akan lama-lama nggak akan itu mulu yang kita liatin. Sementara newcomer ini kita butuh sama newcomer ini supaya ya minimal supaya barang kita ini tetap ada harganya. Betul. Kalau enggak kan nanti Sirkulasi harus berputar. iya, kalau misalnya ini cuman ada hanya di Wahyu, ada di Dani, ngapain? akhirnya nggak ada nilai ekonomi. Iya. Ya kan? Lu punya. Lah, kita jualan apaan? Betul. Trading apaan gitu kan? Nggak ada nilai ekonomi, tapi kalau ada yang lain yang dia belum punya, nah ini nih, ya kan? Kita bisa racunin Udah gitu. punya, yes, betul itu. Jadi kita butuh newcomer. Masuk ke situ. Nah, pada saat kita kerjasama dengan salah satu marketplace, kita menemukan sosok-sosok newcomer itu yang kita siap racunin. Mungkin itu dulu yang beberapa kali ide dibikin, tapi belum kesampaian untuk datang langsung ya. Akhirnya via digital kesampaian lah untuk bisa ikut. Betul. Paling enggak kan. Minimal kan yang dulu keterbatasan dari daerah-daerah apa gimana, dengan adanya hybrid kayak gini, mereka bisa dapat insight-insightnya juga. Tapi itu event ide itu sangat efektif untuk meracuni orang yang tadinya tidak suka dengan kayak gitu. Itu gue sering banget temen gue yang ngapain, lu ngapain sih udah gede main-main, lu ikut dulu ya kan. Datang, kok lucu ya gitu kan. Itu berapa Dan? 50.000? Enggak. Berapa? 300.000. Kok mahal ya? Ini gini. Oh, bisa invest juga. Itu apalagi ada komunitas yang punya display masing-masing. Betul. Kok keren sih? Kok bisa gini sih gitu. Yang tadinya kita dianggap sebagai anak-anak gitu kan. Akhirnya yang ini tuh bukan sekedar mainan tapi bisa berinvestasi dan keren juga gitu kan, Om. Pokoknya kemungkinan kecil lah kalau udah ke IDE pulangnya nggak tahu apa-apa. Koper, minimal koper kalau gue sih. Itu udah set. Gimana caranya nggak makan. Yang penting set wishlist. Contreng. Aduh, nggak dapat hari kedua biasanya kan. Udah tidur nyenyak deh. Pokoknya. Mantap. Nah, perkembangan Indonesia di Indonesia diecast itu gimana sih menurut Om Meldan nih? Ya itu kembali lagi ya, nggak ada sebuah catatan yang bisa melandasi perkembangan itu sendiri, kecuali kalau kita lihat ke pemainnya itu sendiri ya. Dari industrinya itu sendiri kayak Hot Wheels, kayak Tomica distributornya, ya nilai penjualannya saya terus terang ngikutin. Tapi kalau misalnya melihat tadi ya saya bilang kan di ide kemarin melalui hybrid dengan kerjasama dengan marketplace, bahwasanya ternyata masih ada gitu loh antusiasme yang baru, anak-anak baru yang datang itu cukup menunjukkan tren positif ya. Karena nggak mungkin, saya bukannya berlebihan, nggak mungkin manusia itu tiba-tiba gede gitu. Dia pasti akan melewati proses motorik kasar itu. Makanya kan kalau kata teman kamu waktu Dendi bawa teman kamu ke ide, nggak mungkin dia tidak akan bring back the memory. Betul. Karena dia kan akan melihat, wah ini kayaknya gue pernah punya deh. Kayak gue dulu punya di mana ya? Benar. Jadi cowok itu, kalau cowok ya, cewek sama juga. Kalau dia ditemukan kembali dengan apa yang dia dulu pernah rasakan, dia pernah experience, itu gampang banget switchingnya, ditariknya gampang banget. Dan hampir lebih dari 75%, 80% anak laki-laki pasti pernah bersentuhan. Minimal dia mainan sama yang dia buat sendiri. Mobil-mobilan yang dia buat sendiri, yang dari pelepah pisang, dari apa-apa, yang di kampung-kampung ya. Itu kan dia berimajinasi seolah-olah itu mobil beneran. Betul. Nah, walaupun dia tidak pernah berkenalan dengan yang namanya diecast, si anak kecil itu yang dia cuma mainannya, kita bawa deh
tempat mainan, bohong ya dia nggak langsung mau gitu. Karena emang betul. dulu nggak pernah punya gitu loh, nggak pernah punya kemungkinan, nggak punya uang, nggak punya apa. Tapi sekarang jika kita lihatin ini ya sekarang, anjir dulu gue bikin mobil kayak ginian nih, kok ada ya? Ada ternyata gitu. Dan cakep-cakep detail apa gimana? Ya, jadi kalau dilihat dari perkembangannya, gue yakin nggak mungkin lesu, nggak mungkin, karena ya itu dia kembali lagi kita bicara masalah pengalaman ya, pengalaman manusia gitu, perjalanan manusia. Jadi ini akan menjadi sebetulnya ini menjadi sebuah industri yang gila gitu loh. Industri yang gila. Kita boleh bicara industri-industri yang lain gitu, yang dimana tentu ada unsur up and down, perekonomian ya kan, situasi-situasi yang unpredictable apa gimana. Tapi kalau kita bicara mainan, gue nggak ngelihat lo ada krisis di mainan. Gue rasa kayak gitu sih. Karena orang tuh gimana punya manusia tuh sifatnya playful. Kita tuh makhluk playful. Kita harus main. Kalau nggak main lu ya mati. Dibilang konsumtif tapi enggak, tapi gimana orang butuh gitu kan. Butuh nggak butuh tapi kok udah banyak nyentuh gitu. ke aspek emosional. Iya sih. Iya sih. Itu rasa. Iya. Kita udah bicara rasa udah. Ya itu manusia di situ doang bedanya sama kucing kali. Ya kan. Mungkin dia main juga sama anaknya, sama bapaknya apa gimana. Cuman rasa dia nggak punya gitu. Oke, kita masuk ke industri nih. Ini salah satu sebenarnya sebuah pertanyaan yang cukup meresahkan newbie atau orang-orang yang baru mau mulai main diecast. Itu mafia diecast itu gimana sih? Dia yang bisa menggoreng yang tadinya 50.000 itu jadi jutaan atau gimana? Itu gimana sih Om? Yang kadang bikin kesel ya. Kok gitu sih gitu. Kayaknya digantungan Indomaret, Alfamart segini doang gitu kan. Itu gimana Om? Itu tidak akan pernah bisa dielakkan karena ya tadi kami saya bilang ini marketnya gila gitu loh, marketnya besar. Cuan jangan lihat cuan dulu deh, lihat kebutuhannya. Orang mungkin kembali lagi ya, kebutuhan orang akan sandang, papan, pangan itu mungkin ada prioritas, ya kan, mobil, motor, rumah apa semua itu bisa diprioritasin. Ya tetap aja ada tukang gorengnya juga di situ gitu loh kan, ada mafia-mafianya juga. Nah di mainan apalagi ya kan, yang dia tidak melihat strata ekonomi lu. Betul. Karena dia akan langsung ngejebak lu dalam situasi di mana emosional lu main, ya kan, keinginan lu, nafsu lu, emosi lu terlihat di situ, sehingga orang-orang yang melihat ini sebuah opportunity bisnis ekonomi dengan sangat gampang bermain di situ, apalagi orang-orang yang memiliki kapital besar. Dia bisa order banyak dan dia bisa tutup semuanya saluran-saluran yang di mana-mana sehingga hanya dia yang punya. Ya itulah yang terjadi gitu loh. Orang kayak nyembah semua ke dia kan. Dengan begitu price bisa dimainin gitu loh. Naik turunnya ya di semuanya, apalagi kayak bursa juga ya Om ya. Iya bisa dibilang kayak gitu. Makanya untuk saya pribadi, terus terang saya nggak pernah terjebak dalam hal seperti itu gitu loh. Saya tahu lah, ibaratnya kita juga harus bijaksana ya. Betul. Dalam kita bermain itu kita harus bijaksana. Jangan ngedepanin emosi, jangan ikut-ikutan, jangan banyak lah yang harus kita pelajari gitu kan. Karena di dunia mainan ini ya kayak semacam di hutan belantara gitu loh. Lo harus punya teman, lo harus punya teman yang benar, lo harus punya komunitas yang benar, dan lo juga harus punya mindset yang benar juga gitu loh dalam hal lu mengkoleksi. Once lu pengen apa nih konsepnya, lu pengen nunjukin lu sebagai kolektor barang mahal, silahkan, nggak salah gitu loh. Lu pengen nunjukin gue kolektor tapi gue cuman yang murah-murah yang 10 ribuan, nggak salah juga gitu loh. It's all about choice gitu kan. Nah itu yang kita harus bijaksana. Jangan sampai kita cuman bisanya di 10 ribuan, kita berusaha ngotot main di ratusan ribu gitu kan. Itu Om, sebenarnya keuangan juga harus bener. Jadi kita juga bisa menjaga kan, mengatur ego lah. Benar. Ya gitu. Emosi itulah kembali lagi harus ditahan-tahan. Seru kan? Gue bilang apa, ngomongnya itu seru. Ini juga waktu kita sebenarnya terbatas, cuman nggak akan cukup gitu. Jadi kita atur per segmen segala macam. Dan sekarang mulai masuk nih Om. Rare item. Ya. Kalau menurut Om Feldani selama dari tahun 2013 kan start sampai sekarang detik ini Om, itu menurut Om Feldani, versi Om Feldani sendiri tuh rare item tuh apa sih sekarang Om? Kalau di The Diecast mungkin lebih spesifik, mungkin Hot Wheels ini gitu atau Matchbox ini gitu. Ya. Sebetulnya
itu juga menjadi sebuah permainan, salah satu permainan koleksi, karena kan kelihatannya cuma koleksi doang, tapi di situ kan pasti ada jurusan-jurusannya tuh di setiap orang kan, ada jurusan fokus ini, kemana, fokus kemana. Nah biasanya juga di antara yang fokusan, misalnya fokusan kayak saya Ferrari kuning gitu misalnya, saya fokus di Ferrari kuning, tapi di antara itu ada yang rare, yang saya kejar sampai sekarang belum dapat gitu kan, atau sudah dapat makan ini. Jadi rare itu memang dari artinya aja kan langka, betul. Dan kita lihat sejarahnya gitu loh, apakah itu emang dilangkakan atau emang langka secara natural gitu loh. Karena ini ya unit produksinya keterbatasan. Betul. Ya keterbatasan dulu, bikin mobil sehari cuma bisa 2, 3, alat produksinya nggak secanggih sekarang. Tapi sekarang lo bikin sehari 1000 item bisa-bisa aja, tapi dilangkain. Atau memang ya tadi kembali lagi ada mafia yang mainin gitu, ditimbun semuanya, jadi akhirnya nggak ada barang, tapi dia lepas satu-satu apa gimana, itu bisa jadi langka akhirnya kan. Jadi ya kalau saya lihat sih tinggal bagaimana kita memilih itu sendiri kan, kelangkaan itu. Tapi ada juga yang limited edition, kayak barang-barang dari Hot Wheels tuh kayak convention ya kan, dia emang terbuat 3.500, 5.000. Nah itu biasanya mempunyai nilai value yang lebih tinggi lah. Yang dijual kayak pas ada event khusus. Iya betul, event-event ya apa? Kayak di IDE kan ada juga. Ada ya, merchandise-nya. Kalau itu yang gambarnya barong ya. Salah satunya. Iya, itu salah satunya. Saya ada tuh. Waktu itu tahun 2014 itu juga. Jadi ada Impala 64. Jadi dibikin sama salah satu customizer kita, Fatur. Oh ya, Fatur. Jadi dia bikin 2 barong, 1 body, 2 mobil itu, 1 barong, 1 ke orang Kalimantan, 1 saya yang menang. Aduh, sampai sekarang masih ada tuh di saya. Udah gini aja, kita masuk segmen mempresentasikan koleksi masing-masing. Ya, yang ada ini dulu aja nih, yang ada di meja dulu. Kalau gue agak minder nih kalau. Enggak lah, justru dia apa ya Om? F1 banget nih, anak Ferrari banget gitu. Iya, dari dulu saya udah tahu. Iya. Tifosi banget. Ini punya lu apa nih yuk? Ini Ferrari 248 F1. Oke. Mobil F1 Ferrari tahun 2006, dan ini kebetulan unit yang ini tuh sesuai sama pas terakhir kali Michael Schumacher menang balapan. Sampai sekarang terakhir kali menang Schumacher itu di Grand Prix China terakhir, Shanghai ya. Terus di sini yang gue sempet waktu mau ambil ini kebetulan second ya. Waktu mau ambil ini ada konflik nih. Entah yang ini sama-sama mobil 248 F1 2006. Yang ini atau yang pas dia menang di Monza. Di Monza kan dia ngumumin pensiun pertama kali waktu itu. Tapi setelah dilihat-lihat kok yang ini lebih unik. Detailnya lebih bagus, ada kayak Monza berarti setelah Cina ya? Enggak, Cina setelah Monza. Oh, Cina setelah Monza. Di akhir ya, di akhir ya. Ini bannya lu semir yuk. Enggak, itu emang kayak gitu dari sananya. Nah kan ini juga bannya unik, karena kalau misalnya gue ambil yang Monza, bannya ya udah slick biasa. Ini kebetulan waktu itu balapannya hujan, dia menang, dan ini bannya ban intermediate piston Potenza. Sedetail itu ya. Gila loh. Benar. Dan angkanya 91 kemenangan terakhirnya Michael Schumacher. Iya, ini lebih valuable lah. Iya. Yang lebih historical. Dan emang sampai sekarang masih berusaha untuk koleksi mobil-mobil F1 Ferrari eranya Schumacher sih. Oke, langsung ke poin gue. Berapa lo beli ini? Berapa ya lo? Yang jelas ini mungkin yang paling mahal pernah gue beli. Jadi udah lewat 1 juta. Oh, di atas 1 ya? Di atas 1 juta. Oke. Next. Berapa? Ini Ferrari 430 Scuderia. Oleh-oleh langsung dari Maranello. Tapi ini kayaknya di toko mainan banyak ya. Iya. Cuman historicalnya. Cuma iya, karena satu itu dibeliin langsung dari Maranello oleh-oleh. Iya. Terus emang yang ngebeliin itu emang tahu kalau gue emang salah satunya Ferrari paling favorit gue itu 430 Scuderia. Iya. Dan waktu itu juga pas ada event gede Ferrari di Jakarta, gue minta tanda tangan ke Tony Velander, pembalap GT ya Ferrari. Itu juga salah satu mainan tuh, tanda tangan. Satu lagi. Atau lu ada apa lagi nggak? Ini sebenarnya mahal sih enggak, cuma gue suka aja mobil-mobil dari Jurassic Park, kebetulan Tomica. Dino banget lo ya. Dan gue jarang beli Tomica. Ini kalau lari kayak T-Rex Om. Dino banget. Ini gue lihat di bawah ada apaan tuh? Wah, ini nih yang disembunyi-sembunyi nih. Masih ada. Ini ada 2 lagi kebetulan emang Ferrari ya.
Ini pertama Ferrari SF70H. Kalau dari musim ini, musim 2017, ini spesialnya karena ini berhasil gue minta tanda tangan langsung ke Sebastian Vettel. Waktu itu lagi ke Singapura ya. Kebetulan pas lagi ada Vettel lewat lagi track walk. Gue panggil, emang dia lagi nyamperin fans, ada banyak waktu itu. Kebetulan ya udah langsung gue sodorin aja, langsung ditandatangan di situ. Kasih lihat yuk. Mantap. Ini kira-kira berapa Om kalau dijual? Udah ada sign gini. Iya, jual ke fansnya Vettel. Gelap tuh ya langsung. Udah langsung iya ke fansnya Vettel udah deh. Tapi kalau ditukar Mio misalnya, sama Mio lu mau nggak? Enggak. Yakin lo? Yakin? Enggak mau. Oh ya oke. Duitnya langsung lah. Ya iya. Oh maksudnya cash gitu. Oh kalau cash mau. Kalau dalam bentuk barang lagi yang lebih mahal nggak mau. Belum tahu sih. Belum kepikiran buat dijual kan. Oh oke. Terus satu lagi nih terakhir. Ini kira box. Namanya Hot Wheels La Storia. Ini juga dapatnya nggak sengaja sih, waktu itu ada di IDE juga. Oke. Di IDE. Ini mobilnya Ferrari tahun 70-an, 126C, 81 sorry. Ini yang waktu itu lagi dipakai Gilles Villeneuve. Kebetulan ya memang nggak nonton waktu itu ya, zaman eranya Gilles Villeneuve balapan sama Ferrari, belum lahir. Tapi setelah baca-baca di majalah, beberapa referensi literatur, kok jadi ngefans sama Gilles Villeneuve. Dan juga itu nomor favorit 27 yang identik sama Gilles Villeneuve. Sebenarnya kalau secara detail ini banyak nggak bisa muter. Tapi nggak tahu packagingnya bagus. Menarik sih. Terus harganya waktu itu pas ambil juga nggak mahal. Berapa ya? Nggak sampai 500.000. Iya. Kelihatan tuh keren banget detail-detailnya. Ini sih salah satu di antara beberapa yang jadi favorit. Kayak kalau gue nggak semahal lu yuk. Masa ini doang sih. Ini salah satu fokusan Porsche. Kayaknya kenapa Porsche saya bawa ini? Ini sejarahnya sangat-sangat ngeselin ya. Ini tuh di dunia ya cuma ada 6.000 piece. Tahun 16-17 saya beli Om 750.000. Oke. And now kalian tahu berapa sekarang? Up 5 juta sekarang. Kan ini jujur nyesel beli cuman satu dulu punya dua, cuman satu tuh waktu itu jual karena butuh duit. Di angka 2 juta lah itu 2 tahun lalu, dan sekarang segituan. Itu nyesel banget. Nyesel banget. Dan ini juga salah satu koleksi yang ngeselin. Kalau varian bukan tuh? Yes. Oke. Ini secara sekilas sama ya. Tapi ada varian. Jadi yang ini half roll bar, yang ini full roll bar. Bayangin Super Tracer Han harus nyari varian kayak gini. Dan gue sampai bela-belain beli yang ada koyonya nih, Factory Shield. Jadi yang di FS itu yang selalu half. Kebetulan dapetnya yang ini Om, tapi isunya ada yang full juga. Oke, yang Factory Shield. Jadi gue ini nanti mau gue lus yuk, ini mau gue buka. Jadi mau nggak mau memang. Iya, jadi mau nggak mau gue harus beli yang ini. Ini kalau untuk harga ya, ini yang nggak ada Factory Shield, yang full roll bar mungkin sekarang sekitar hampir 2 lah ya. Nah yang ini nih, iya, yang ini gelap sih. Yang half roll bar itu emang nggak banyak ya berarti ya? Banyak. Yang lebih. Yang banyak tuh yang full, full roll bar. Ini tuh, ini nih yang pusing Om. Jadi cuman beda. Kalau dilihat dalamnya doang baru kelihatan detailnya. Kalau apaan sih kayak gitu? Cuman pas dilihat, ini puyeng banget. Ini gue fokusin ini dari 2016 dan baru dapat ini tahun lalu, pertengahan tahun pas corona tuh kan gabut. Aduh. Berarti berapa? 4 tahun ya? Iya. 4 tahun untuk hunting ini. Susah ketemunya sih. Nih, dia 2016 keluar ya kan? 2016. Yang punya orang Indonesia. Orang Indonesia Om, kebetulan waktu itu beli dapat di salah satu marketplace. Dia juga BU juga lah Om. Iya. Ya udahlah, dealnya berapa set dapat. Oke. Gitu. Dan yang terakhir yang ini nih, ini juga pusing juga nih Om. Ini juga sebenarnya saya nggak suka sama ini, cuman karena fokusin nggak suka nih dengan kehypebisan ini, sebenarnya nggak suka. Cuman kebetulan si Hot Wheels ini berkolaborasi dengan salah satu brand ini. Ini juga ngeselin banget nih dapatnya. Dan sebenarnya bukan ini yang di mahalnya itu, bukan yang di sininya, tapi di sininya.
Apalah gitu. Ini fakturnya. Jadi ada ini beli di mana? Ya di Jepang, di store Jepang, beli di mana, harganya berapa segala macam. Kalau mungkin banyak kayak yang punya ini, cuman nggak ada ininya. Gue belum pernah lihat orang di sini yang punya ininya gitu. Harganya ya bisa ketebak lah kalau ada ininya, sampai detail-detail, sampai ada stiker dari si brand streetwear-nya ini. Supreme-nya, stiker ori ya. Yes. Oh, ada kantongnya. Karena ini hanya bisa dibeli di tokonya Supreme kan? Betul. Nggak di toko mainan. Kebanyakan orang Just Tip tuh ininya nggak ada, Om. Iya. Jadi ininya aja tok. Iya, gitu. iya. Nah, ini saya bisa dapetin ini sampai ada tag di bubble-nya. Dan harganya berapa yen tuh? Ya. Oh iya, bener. Ini yang dicari, dan per minggu lalu ini masih ditawar. Berapa? Ya jangan tanya harganya, dia lemes. Kalau nggak ada ininya sih ya ininya nih. Malah orang tuh pengen, Om coba dong fotoin ininya. Kayaknya mereka mau bikin nih, mau jiplak ini. Oh saya nggak kasih, Om. Ngeri kalau emang ini sampai diposting segala macem. Lu dapat emang langsung lu beli dari sana apa lu dari orang? Jadi gini, Om, ceritanya lucu tuh. Jadi random di explore Instagram, nemu orang lagi jalan ke Jepang, orang Indo. Oke. Dan dia tuh memang reseller barang-barang hypebeast itu, Om. Oke, ya. Dia suka beli Jordan apa itu. Dan kebetulan dia posting hypebeast ya. Sehari sebelum dia posting depan store-nya di Jepang itu. Langsung saya DM, saya nggak kenal, Om. Oh, oke. Om sorry gini Just Tip ya? Iya. Mau nitip apa, Om? Sepatu apa? Enggak, mainan. Hah? Mainan apa? Saya kirim gini. Udah besok saya cek, kata dia. Kebetulan 2 hari lagi saya pulang dan ada. Anjir. Ya udah akhirnya gimana lu caranya? First hand dong berarti ya. Bukan second hand ya. Iya. Wah. Tapi ini agak sedikit ini, Om. Jadi ada bubble-nya crack, Om. Gitu. Jadi memang namanya orang Just Tip yang biasa sepatu kan ya. Jadi ya sudahlah, belum ngerti ya. Tuh, crack sedikit ya. Lemes sih pas datang, lemes barangnya begini gitu. Ya udah, tapi yang penting ininya sih. Iya. Ini ya, Om. Benar. Gitu. Wah, keren. Saya punya kayak gini. Apa bedanya sama stiker autentik? Kan ada yang stikeran. Nah, itu bedanya apa? Jadi si yang Just Tip saya bilang itu dia beli dari satu, Om. Apa? Beli lebih dari satu. Jadi ditempelin stiker autentik. Jadi itu katanya salah satu kebijakan dari luarnya lah. Jadi ada stiker warna hijau gitu, hijau putih gitu ditempel di situ gitu. Dan kebanyakan itu malah jadi ngerusak harganya karena kan nempel di blisternya itu, Om. Jadi jelek, dikletek, ada ini-ininya lah apa, betul. Nah, waktu itu saya juga bilang kalau bisa jangan, itu kalau beli satu enggak, kalau beli lebih dari satu dikasih, Om. Sama gitu. Kasirnya gitu ditempel-tempelin gitu ya. Betul. Oke. Wah. Ya ini sedikit ini aja lah. Iya benar, pasti punya cerita. Gue demen. M3 30 ya? Yes. E30. Dan ini ada mobil aslinya, yuk. Jadi bener-bener dibayar sama Hot Wheels buat lu gue bikinin diecast-nya. Oh ya udah silakan gitu. Oh ini pusing banget. Aduh, parah. Tapi ini jadi investasi, Om. Terus terang ya, gue juga punya cerita menarik nih. Jadi waktu itu lu tau Aero Aswar nggak? Jet ski. Tahu. Jet ski kan. Jadi gue kesana, and then gue bikin video bareng sama Aero Aswar untuk crack, untuk ngebuka, ngelus mobil ini, Supreme ini. Dibuka dong sama dia, terus gue posting. Itu postingan gue yang pertama dan gak akan pernah lagi yang sampai ratusan ribu viewersnya. Ya karena sih waktu awal-awal kan kayaknya orang nggak mungkin buka ginian terus sama Aero main asal buka aja jebret, tunjukin gitu kan. Semua komentarnya wah. Dan jujur, Om, saya dulu nggak pernah expect bakal punya ini sih. Gitu setelah lihat value karena kan jujur saya udah mulai berinvestasi di sini gitu. Jadi saya ngeliat wah ini prospeknya gila banget sih, apalagi dengan tambah yang ada atribut ini. Betul. Jadi benar-benar saya jaga banget gitu. Aduh, pusing lah. Oke, sekarang nggak coba itu ngikutin apa? Dibuka juga. Kalau ada yang udah blisternya rusak harganya, gue beli sih. Gue bakal bikin konten video untuk ngelus itu sih. Boleh lah. Ya kan, lumayan viewer gue lu lihat aja di Instagram gue tuh ada mancing orang kan. Iya. Benar. Nah, sekarang Feldan ini. Ini nih. Mulai dari mana dulu ya? Tebak. Ini kuning apa enggak nih? Mana? Ini keluarin. Enggak, terus terang aja. Gue memang awal waktu pas koleksi diecast emang waktu itu langsung mencari jati diri lah ya, mencari arahan gitu, yang mana yang benar nih. Kebenaran gue suka Ferrari apa gimana, akhirnya gue pilih Ferrari kuning. Kalau Ferrari merah mungkin orang udah banyak. Gue bersaing banyak dengan orang. Walaupun Ferrari kuning mungkin value-nya di bawah, tapi ya udahlah kepuasan gue. Dan kebenaran pas gue pikir-pikir gitu kan, Ferrari kuning ini buat gue lebih
buat gue ya pribadi ya lebih keren karena apa? Kalau lu punya mobil Ferrari kuning aslinya, lu pasti punya yang warna merah. Berarti lu lebih kaya daripada yang punya yang warna. Itu bisa-bisanya gue deh. Ada artinya juga. Bisa-bisanya gue. Tapi bener sih. Ya lu nggak mungkin, lu baru OKB nih, orang kaya yang baru mau beli Ferrari, pasti lu beli langsung merah. warna putih. Iya. Mungkin nggak sih lu? Putih biru. Gitu. Putih biru kuning gitu kan. Pasti merah. Pasti merah dulu Betul, gitu loh, karena betul. itu investasi cing ya Dan kan. itu warna kota keduanya Ferrari ya. Nah Maranello tuh flagnya warna kuning dan jangan lupa logonya Ferrari itu kuning. Bro. betul, backgroundnya. betul. Jangan lupa. Jadi akhirnya gue pikir, gue nggak salah nih, gue nggak salah arahan. Akhirnya benar Ferrari kuning. Itu yang gue kejar semuanya. Akhirnya boleh dibilang sih sampai sekarang sih gue lagi nunggu aja yang upcoming Ferrari kuning apa ya pasti gue beli, gue kumpulin. Terakhir sih gue nggak beli yang TLV-nya F40 Tomica, dan gue beli langsung di Jepang dan gue beli langsung di Tomica Shop. Nah sama kayak lu, kalau lu di store-nya, di store-nya kan, dan emang bener, gue juga punya struk pembayarannya, gue simpen, gue laminating apa semua, gue simpen ya udah itu asli detail banget. TLV lo tahu deh, Tomica Limited Vintage gitu, bisa buka depan, buka belakang. Lampunya juga bisa. Dan yang Ferrari kuning itu spesial di antara F40 yang lain keluaran TLV karena Ferrari yang kuning itu edisi Ferrari F40 Jepang. Yang ada di Jepang. Ferrari F40 yang ada di Jepang dilihat dari lampu rem. Aduh, gue nggak bawa lagi ya. Lampu remnya itu ada di sebelah dalam. Sebelah luar apa? Pokoknya gitu deh. Di antara yang Ferrari TLV yang warna merah itu beda spek. Jadi emang dan dia hanya dijual di Jepang. Kalau yang merah di mana-mana. Jadi khusus di situ di Jepangnya. Baru setelah di second handin baru lo bisa beli di Indonesia apa di mana. Tapi awal keluarnya itu di Jepang. Kebenaran gue lagi nggak bawa Ferrari kuning gue. Terus terang aja gue pengen justru kalau dibawa juga gue takutnya tiba-tiba ngambil. Tapi emang ikonik banget ya Om Vel ini tuh Ferrari kuning gitu. Tapi kalau orang-orang kebanyakan, kalau gue nggak, gue lihat tuh dia Bel Air Gazer banget nih. Sekarang dari, mungkin startnya dari sini. Ini adalah tahun pertama gue ke Hot Wheels Convention di LA tahun 2016. Which dimana gue lagi berusaha untuk mendalami dunia diecast. Bahwasanya katanya naik hajinya diecast tuh harus ke convention. Lebarannya di ide. Wah, gue lebarannya umrohnya ke pabriknya udah berapa pagi? Belum makanya lu tuh, ya kan? Umrohnya ke situ dulu. Nah itu dia tuh. Nah jadi gue kesana, and then gue masih kayak newbie nggak jelas gitu. Nah ini mobil dinner car-nya waktu itu Ryu Asada. Honda S2000 dan gue minta tanda tangan dia langsung di bodinya oleh Ryu kan. Nah ini sangat apa ya? Boleh tunjukin ke kamera tuh Om di situ. Dan kebenaran kuning pula lagi kan. Aduh, gue pikir wah ini nggak salah nih gue datang nih pada tahun 2016 pada saat itu kan. Ada tanda tangannya kuning. Gue nggak ngerti mobil Honda S2000 terus terang aja gue nggak ngerti. Dan kebenaran waktu itu Ryu Asada datang dengan mobil Honda S2000-nya juga. Jadi gue fotoin di sebelah mobilnya dia Pak. Karena memang mobil dinner itu adalah mobil di mana si desainer itu di-appreciate selama aja kerja. Dan kebenaran mobilnya si Ryu Asada Honda 2000 ya udah sama Hot Wheels dibikinin mobilnya khusus untuk acara dinner tersebut, mengapresiasi si Ryu Asada. Jadi sama ini modifikasinya kayak yang di diecast ini ya, punya si Ryu-nya. Iya, apanya? Mobil kan aslinya mobil aslinya sih standar nggak atapnya nggak hitam nggak ini udah di tuning lah istilahnya ya. Mobilnya dia sih S2000 standar, bukan yang udah kayak racing style gini, nggak, tapi minimal ya S2000 gitu kan. Oke, ini memorable juga karena pertama kali. Nah semenjak itu sampai 2000 setiap tahun every year gue selalu kesana, gue selalu kayak racun gitu kan, gue harus kesana setiap Oktober karena 2020 kemarin harusnya berangkat juga karena pandemik ya udah di cancel juga eventnya kan, absen tuh ya, and then Gazer ini salah satu yang gue juga suka. Dan pertama kali gue kenalan sama Gazer itu gara-gara gue mau bikin souvenir buat majalah Diecast Indonesia. Dan tahun 2017 gue bikin 15 biji
sampai 20 gitu. Kalau nggak salah 20. 20 ya, 20. And then gue nggak jual, gue bagi-bagiin ke orang yang loyal reader kita dengan cara ngundi lah, yang paling gampang ya kan. Akhirnya kesebar semuanya, dan ini nomor 00 adalah prototype. Jadi sebelum waktu itu Edit Lesmana kan, anak Bandung yang custom Legend, ini. Terus gue juga dibikinin logonya sama anak Bandung juga, siapa itu lupa. Akhirnya desainnya jadi begini, dibikin, diperbanyak, dan sebelum di mass product 20 banyak, Edit kirim sampel ke gue. Ditulis 00 gini kan, nih 00. Dan gimana, oke udah mulai cocok belum gitu. Waktu saat itu prototype tuh belum menjadi mainan lah. Tapi sekarang udah banyak gitu loh yang dikit-dikit jadi prototype. Kalau dulu emang Hot Wheels pun juga bikin prototype untuk di-review. Betul. Factory custom. Akhirnya kayak gitu. Nah ini gue juga waktu itu review, karena apa? Pada saat aslinya bannya nggak kayak gini. Udah jadinya bannya nggak kayak gini, terus nggak ada 00 juga. Nah gue review bla bla bla. Oke, gue bilang ya confirm. Gue bawa 01-nya yang gue nggak jual, nggak gue kasih, gue pegang. Akhirnya inilah yang nemenin gue ke mana-mana gitu loh. Dan ini miles age-nya udah gede banget. Sumpah udah ribuan miles nih. Udah just setiap tahun selalu ikut gue gitu. Bahkan ini pernah jatuh di mana, kelepas, pasang lagi. Dan terakhir, bukan terakhir sih, karena gue kesempatan ke convention, gue ketahu desainernya Brandon Petusky, gue langsung samperin lagi kayak, lu Brandon tolong tanda tangan. Ditanda tangan sama dia tahun 2017, ditanda tangannya sama dia. Belum datang ke Indonesia waktu itu. Sempat ke Indonesia. And then di bawahnya ini adalah dinner car-nya Indonesia Diecast Expo yang kerjasama dengan anak Geser Diecast Community GDC, yang kita datengin Brandonnya sendiri datang ke Indonesia. Ini dia mobilnya. And then ini adalah mobil idenya itu sendiri. Ada gesernya yang ke-6. Jadi ya boleh dibilang ini triloginya gue deh. Secara pribadi gitu loh. Ini triloginya gue. Jadi ya gue suka. Karena apalagi gue dapat packaging dari Koval. Wah, bisa. Nah ini Koval juga om. Iya. Terbaik lah dia. Koval tuh ngasih gue gitu loh. Ini tiba-tiba Koval ngirim gitu kan. Dan buat lo, buat apaan? Gue lihat postingan lo ada Supreme, ada yaudah thank you. Akhirnya gue posting lah ya. Dia maksudnya gitu kayak gini. Udah nggak apa, gue kirimin kayak gitu. Ya, Koval udah top. Apalagi aja sekarang udah dipesan sama Jun Imai kan. Kayak udah house. Keluar semua udah. Keren tuh, keren. Karena memang packagingnya sendiri juga bagus, baut L semua. Iya. Aduh pusing deh. Jadi selain lu ngelap-ngelap gitu juga ada packagingnya juga. Iya. Itu gue belum sampai ke situ. Pelan-pelan lah koleksi. Pelan-pelan lah ada tahapnya lah. Terus diecast itu bukan hanya melulu kita beli barang jadi. Custom juga menjadi salah satu mainan. Keren ya kan. Kung Fu Boy ya. Kung Fu Boy Chinmi ya kan. Ini 1 of 1, nggak ada boleh lagi karena haknya udah di gue doang. Nggak juga sih, terserah. Yang bikin Om Grand Evil Sonic nama ininya, tapi namanya Om Grand yang bikin dia, dekalnya bagus banget. Dan gue baca buku Kung Fu Boy dulu terus terang gitu, Chinmi. Ya itu dia kembali lagi kan, kita bisa main apa aja gitu di dunia diecast, karena ya itu dia, lo bisa taruh kesenangan lo di situ, lo bisa custom apa semua ya kan, ban bisa diganti apa semua. Ini salah satu bentuk kita mendalami hobi kita gitu kan. Wah, walaupun gue nggak bisa custom, tapi ada orang ya udah cukup lah ya untuk orang yang ini. Ya, gue rasa dunia custom juga nggak boleh dilupakan. Banyak teman-teman yang hidup dari dunia custom, dia tinggalin dunia profesionalnya karena custom tuh gila sekarang. Ada anak Bandung grafir, Om Sandi kalau nggak salah, itu Bruce Pascal aja order ke dia. Lu tahu Bruce Pascal? Bruce Pascal itu yang punya Beach Bomb Hot Wheels satu-satunya yang harganya 1 M ke atas. Iya, yang ada skinya itu, papan skinya kan. Dia udah masuk dalam kelas historian. Karena dia megang, ya itu kalau misalnya mau dibilang rarest, itu ya atu-atunya di dunia, dan hanya punya Bruce Pascal. Nah, Bruce Pascal aja pesen ke si Sandi ini untuk bikinin mobil salah satu yang grafirnya canggih banget. Jadi custom itu juga salah satu mainan. Pride untuk Indonesia juga ya. Apa ya? Pride untuk Indonesia. Oh iya. Pasti. Oh iya, jangan salah. Indonesia itu udah dikenal di mana-mana. Apalagi kita punya Indonesia Diecast Expo. Jun Imei bisa datang, Brandon Petusky bisa datang, Phil Rihman bisa datang di dunia diecast, dan mobil souvenir ide itu udah di mana-mana.
di seluruh dunia. Jadi jangan diremehkan lah. Kolektor kita di sangat, Indo tuh. iya. Dipandang kita direcognize banget gitu loh. Gua datang waktu itu pertama kali bawa nama majalah Diecast Indonesia tahun 2016. Waktu itu liputan khususnya majalah Diecast. Ya kita dijamu abis gitu loh. Kita punya akses kemana-mana waktu itu, ketemu sama gue, interview siapa aja, gue tinggal pilih kata ini ya, bisa face to face. Makanya gue ya itu ini ya kesenangan aja ya kayak gitu-gitu ya, kayak aduh gimana gitu. Personal sih sifatnya. Nggak semua orang bisa ini. Sebanyak apa sih event Diecast selain kayak di Indonesia kayak di IDE, terus ada LA Convention itu untuk Hot Wheels. Iya, di kalau negara lain tuh ada nggak sih? Gue nggak tahu kalau di kayak Malaysia ada. Tapi dia kerja Jepang Convention ada. Oh iya, Bon Ice tuh ya. Keluar Panjang lagi. Keluar lagi koleksinya. Ini bahaya nih. Pasti 510. Kan? Yang ngadep ini. kiri apa ngadep kanan? Yang ngadep kiri yang lebih sedikit 1.500. Gue punya 2 tadinya ngadep kiri ngadep kanan, cuman yang ngadep kanan itu nomor 19. Itu tanggal lahir gue. Dan gue pesen langsung sama organisernya Japan Convention ini, si Ken, Mr. Ken. Dan gue pesen, boleh nggak gue pesen nomor 19 itu nomor gue. Langsung oke, dan harga retailnya sana. Ya kan, harga retailnya cuman kayak 500 ribuan gitu deh. Ya kan? Sekarang berapa, Om? Nah, nomor 19 itu temen gue ngotot-ngototnya, Den gue bayarin, dikeluarin lah uang 5.500.000 di meja. Gue mau barang lo. Tapi lo gak boleh jual lagi, gue bilang. Ini sih uang abis, gue bilang. Tapi gue pengen nomor 19 ada di lo doang gitu kan. Jadi kalau suatu waktu gue mau buy back, gue akan bilang ke lo, gue bilang gitu kan, walaupun gak mungkin. Akhirnya itu lepas, gak apa-apa, gue bilang. Tapi yang ini yang ngadep kiri, yang karena gue tahu ini lebih rare. Betul. Ya karena kalau yang yang ngadep kiri gue gak bisa pesan nomor. Gak bisa pesan nomor gitu kan. Karena dia berkelanjutan. Jadi 1 sampai 3.500, 3.501 udah ngadep kiri. Udah ngadep kiri. Jadi gue nggak bisa pesan ngadep kirinya tuh random. Gue dapet 4922, which is nggak penting sih nomornya. Tapi yang ngadep kiri, oke lah, gue pikir. Nah ini salah satu event terbesar di dunia juga yang ditunggu-tunggu. Gokil nih. Itu berapa lama yang nomor 19 sampai akhirnya dilepas? Karena ini kejadiannya tahun 2019 eventnya. Di bulan Oktober kalau nggak salah. Iya. Oktober November kan? Desember. Oh iya deh. Musim dingin. Orang pada ngantrinya, line up-nya pada kedinginan harusnya semua. Harusnya gue jalan tuh, Om. Nyesel banget deh. Iya. Nah itu yang oke. Dibelinya itu bulan. Jadi ini gara-gara COVID juga sih. Ini teman gue kasarnya kebanyakan duit nih, ya kan? Dia nggak jalan-jalan, dia nggak apa gitu kan? Biasanya dia pasti melalang buana, jadi dia banyak budget lah yang nganggur. Jadi dia ngelihat mobil gue, akhirnya keluarin 5.500.000 sih gitu kan di bulan. Kalau belum lama, belum setahun ya kan. Ibaratnya kalau untuk invest sih belum ada artinya gitu loh, belum menjalani waktu yang panjang gitu loh. Belum kayak 750.000 jadi 5 juta. Itu kan butuh waktu lah ya istilahnya kan. Wah pusing ya. Anyway. Belum setahun udah 10 kali lipat loh. Iya. Nah Terakhir tuh. Gue pengen nunjuk ini nih. Aduh, ini nih salah satu candy stripper, ya kan? Boleh tunjukin, Om? Wah, ini salah satu yang ibaratnya dari sini. Apa ya? Mungkin orang seneng lah gitu loh dengan warnanya unik dan segala-galanya. Gue tahu ini bukan karena orang, bukan apa, gara-gara gue nonton Lemley di tahun 2014 Lemley Group ya? Lemley Group 2014. Tiba-tiba aja review mobil ini dan dia open dan dia mainin. Itu gue langsung jatuh hati. Terus terang aja. Anjing itu mobil keren banget sih gitu kan. Spectra Flame, pink. Terus geser gitu kan. Ganteng lah ya. Ganteng lah. Di mata gue tuh kayaknya wah ganteng banget. Akhirnya gue save lah tuh YouTube kan. Gue ketemu Ombi dan Ibi. Gue tahu Ombi ini kolektor geser. Chevy geser kan. Gue ngobrol sama dia, Om gila nih Om, keren banget nih mobil. Gue bilang, gue pengen, tapi masuk nggak Indonesia ya 2014 loh. Kayak barang yang nggak mungkin. Gini nggak mungkin lah gak ya. Mungkin masuk gitu, yang masukin juga nggak ngerti juga apa gimana lah, nggak ngerti. Tiba-tiba setelah berapa waktu lama, gue ketemu di lelangannya Om Mike.
Oh, Om Si Michael. Si Michael. Ada lelangannya, gue ikutin lelangan. Wah, ini gila nih, ada barang nih, gue bilang kan. Gue ikutin. Itu naik 100.000 aja kayaknya udah deg-degan gitu loh. Dari 500 ke 600 2014 gue belum naik. Ya belum senekat. Iya kan, gimana sih, namanya juga baru mau gitu kan. Kan gue 2013 kan. Baru start gitu kan, kayak lu tadi bilang kan, masih gemeteran gitu loh untuk ikut ngebeat tuh, masih gemeteran, tapi nafsu masih ada. Sampai akhirnya gue menang di angka 1.500.000. Itu the most expensive diecast di tahun 2014 yang gue pernah beli. Dan gue langsung keringat dingin gitu nerima invoice-nya. Anjir, 1.500.000 gue harus keluarin. Baris oke lah, gue pikir gitu kan. Entah apa yang harus gue lakukan setelah ini, gue gak tahu. Ya udah, sampai situ gue dapat nih barang. And then after that mulai rame. Diecast si Candy Stripper ini mulai banyak orang yang main. Terakhir ada salah satu kalau lo boleh bilang mafia, dia ngontak gua, Cing. Dia bilang, Den, geser lo gue bayarin. Wih, gila, mafia ngomong kayak gitu sama gua kan. Ya mafia dalam kutip lah ya, bercandaan lah ya. Hah? Waduh Om, nggak jual Om, gue bilang gitu. Ah udahlah, kan. Lu kan udah lama sama lu, udah menghasilkan itu katanya. Emang Om mau bayarin berapa sih? Gue sih belum mau jual, cuman gue pengen tahu, gue nggak tahu pasaran, gue gituin kan. Ya 15 juta dah gue bayarin. Ya, gue tahu kalau dia mau bayarin 15 juta berarti dia bisa jual 20 juta. Gue yakin orang kayak gitu, ya kan. Anjir, 15 juta. 15 juta. Gue belinya 1,5 juta. Jadi 2014 di 2020 6 tahun. Tapi itu bukan patokan ya, bukan sesuatu yang lu tahan yang 10 tahun jadi ini bakal 10 juta nih kan. Bakal naik enggak? Itu semuanya ada unsur luck. Ada unsur lucknya juga bahwasanya. Tapi lama-lama lu akan tahu gitu loh. Barang-barang mana yang memang nanti akan kayak lu tadi bilang kan. Lu udah ngerasa, oh ini bakalan something nih suatu hari kan. Oh, ada variannya. Jam terbang lah. Iya, benar. Jadi ya benar sih kalau memang mau start itu ya harus banyak teman, ya kan. Sekarang teman enak teman yang benar, ya kan, yang nggak nyalahin, nggak apa gimana. Dirumuskan. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita nih banyak banget sebenarnya yang pengen. Iya. Ini ada quick question. Ya, lah. Setiap episode ini harus ada nih. Ya. Ada di list yang lu kirim ke gua nggak? Nggak ada. biar nggak ada. Aduh, gue siapin semua jawabannya. Pokoknya ada 5 doang kok. 5 pilih mana gitu. Oh, yes, no, yes, no lagi nih. Ya, harus dijawab cepat A atau B gitu. Siap ya? Yes. Pertama. Muscle car atau supercar? Muscle car. Oke. Bel Air Geyser atau Datsun Wagon? Bel Air. Hot Wheels atau Majorette? Hot Wheels. Main basket atau sepedahan? Sepedahan. Yang terakhir, IDE atau LA Convention? LA Convention. Oke. Satu lagi ya, kameramen, produser. Coba kasih tips deh yang baru mau mulai mengkoleksi diecast, sedikit aja pesan dan ininya, mandatorinya lah gitu, simpel ya. Apa yang harus diperhatiin? Yes. Jangan nyari barang sih kalau gue bilang, nyari temen dulu. Oke. Yang bener deh. Itu. Ya, duit itu gimana Om? Oh, duit itu menyusul belakangan. Kalau lu punya teman yang benar, maka dia akan mengatur keuangan lu dengan bijaksana. Oh, dengerin tuh. Siap. Gue ngerasain banget sih ketika temen yang bener atau enggak. Kalau yang bener tuh udah sikat, elah duit lu ini tuh aja jual lah. Gue nggak bisa tuh. Jadi teman dulu yang lu harus cari. Orang lain begitu, Dan. Kenapa? Lu ke orang lain begitu. Gue pernah nama. Maaf deh kalau kayak gitu. Oke, Om Feldani, terima kasih banget. Kita 1 jam lebih loh. Nggak berasa gitu. Terima kasih udah datang ngasih cerita. Terus sedikit mengulas tentang diecast apa, berbagi tips juga, sharing tentang dunia mainan inilah gitu. Sukses terus Om Feldani. Oh iya, sama-sama. IDE semoga segera jalan. Iya, makanya kita tunggu aja. Kita lebaran lagi ya. Thank you Om Feldani. Om Dedi, Terima kasih banyak. Oke, itu dia podcast Carvaganza episode ketiga. Kita bicara soal diecast. Udah banyak yang kita bahas di sini sama Om Feldani. Salah satu founder dari Indonesia Diecast Expo. Yang kita juga pengennya sih tahun ini bisa lebaran lagi. Betul. IDE Ngeriung, ngumpul, nyari koleksi sharing lagi, nambah.
Betul, nambah teman baru. Cuman ya kita berdoa aja semoga pandemi ini segera berakhir ya. Gitu aja sih. Oke, terima kasih udah nyaksiin podcast Carvaganza. Dan jangan lupa juga untuk like kalau suka, tulis komen, dan subscribe ke channel Carvaganza. Tunggu juga video-video berikutnya di channel Carvaganza. Let's talk about cars.